Gurunya Habib Anis ini Beb Mastur. Jadi saking masturnya, makamnya tuh nggak ada Beb. Sampai sekarang nggak tahu. Habib Alwi itu berulang kali diundang oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik untuk ke sana. Bahasanya ada titipan yang perlu diambil. Bahasanya. Ini bahasa wali. Nah, yang paham-paham, yang tidak paham, tidak usah kita pahamkan. Nah, biarin aja, nggak paham, nggak apa-apa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama di Habab Podcast, ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, hari ini alhamdulillah dari antum-antum semuanya yang minta kepada Al-Fagir, kita kedatangan tamu istimewa ini. Ini sebenarnya tamu guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, tapi ada colok sedikit ke sini. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir, yaitu guru kita Murabi Arwahna wa Adsadana Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kaif halak ya Habib Bakhair? Baik, Beb. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Terima kasih sudah bisa nyempetin hadir. Siap. Ini diculik tapi ikhlas ini, Beb. Alhamdulillah diculik tapi ikhlas. Beb, antum Bakhair ya, ini pemirsa ana nih pada nanyain antum semuanya. Habib Muhammad kapan? Iya, insyaallah ada waktu. Ana bakal undang. Ana alhamdulillah koordinasi sama anak murid antum Habib Abdurrahman As-Segaf. Dan kemarin juga ada anak murid anak ke sana ke Solo sama Isa. Iya, betul. Akhirnya memang kita ini sudah dijodohkan sama Allah SWT. Alhamdulillah. Jazakallah, terima kasih banyak, Beb. Sama-sama, Beb. Kapan dari Solo? Keluar dari Solo hari Kamis, Beb. Hari Kamis ya? Ini kan hari Ahad. Hari Kamis dari Solo ke Surabaya, lanjut ke Madura. Hari Jumat acara di Madura. Hari Sabtu ke Jakarta. Nah, besok pulang ke Solo lagi, Beb. Besok Solo lagi. Emang nggak boleh lama-lama. Di Solo itu menjadi paku di Solo yang luar biasa. Ya Allah. Tapi emang asli Solo, Beb? Asli Solo, kelahiran Solo. Kelahiran Solo, asli Solo. Alhamdulillah Solo. Ya di Masjid Ar-Riyad itu apa? Ya, daerah tempat Ana tinggal memang di dekat Masjid Riyad itu, Beb. Cuma memang Ana masa kecil dulu di Jakarta, Beb. Masa kecilnya Jakarta? Jakarta, iya. Betawi jadinya? Iya, di Cililitan. Oh, di Cililitan. Ya, jadi Ana dulu di Cililitan mungkin sampai usia 4 tahun. Oh. Di Solo cuma numpang lahir. Kemudian dibawa ke Jakarta. Itu dibawa Jakarta karena waktu itu Abah kan tinggal di Jakarta. Oh, Abah Jakarta. Di Cililitan. Di Cililitan kecil? Cililitan kecil kalau nggak salah. Iya. Afwan. Sering banjir sekarang ya? Iya. Iya, betul. Cililitan kecil. Iya. Tapi insya Allah udah nggak banjir. Oh, insya Allah nggak banjir. Insya Allah. Di Cililitan. Dulu banjir, sekarang udah enggak. Di Cililitan. Tahun berapa tuh, Beb? Ana lahir tahun 87. Pindah ke Solo tahun 1991. 1990. Berarti 4 tahun, Nana. Jadi Aljad masih ada Habib Anis? Masih, Beb. Jadi Habib Anis itu wafat tahun 2006. Waktu itu usia Ana 19 tahun. 19 tahun waktu Habib Anis wafat. Antum awal sedikit pada tanya ini. Antum awal pertama kali taklim di mana, Beb? Kalau Ana belajar agama, tentunya ada di sekitar rumah, Beb. Oh iya, di Gurawan. Sekitar rumah itu ada majelis taklim. Ada majelis taklimnya Ustadz Alwi Al-Habsyi. Kemudian juga Ana aktif di Rohah, ada di Masjid Riyad. Ya. Nah, di situ kan banyak ulama. Benar. Ada Habib Anis. Betul. Itu Ana juga sering nanti kalau sudah. Ya, sama Syahi. Itu Oh. juga sering ikut majelis sama Habib Novel Al-Idrus. Nah, sebelum mondok kurang lebih aktivitas itu. Jadi belajar agama di situ. Plus setelah itu kan juga di sekolahan itu kan sekolahan agama, Beb. Sekolah agama ya? Iya, sekolah agama ya, Beb? Ya, memang sekolah agama. Sekolahan Islam di Ponorogo. Di Ponorogo. Iya, di Ponorogo. Jadi sekolah itu, jadi di situ juga dapat pelajaran agama juga, Beb. Itu yang punya Habib Najib ya, Segaf apa gimana? Bukan? Ada. Yang dirikan banyak habaib, termasuk Habib Alwi. Ayahnya Habib Anis itu termasuk pendirinya, dan banyak habaib lagi yang lainnya. Oh gitu.
Dulu namanya Robitoh Alawiyah sekolah itu. Robitoh Alawiyah. Kemudian satu diganti di Ponorogo. Oh, gitu. Ya. Setelah itu lanjut ke pondok apa gimana? Setelah itu anak kuliah. Oh, kuliah. Jadi anak kuliah, anak sampai lulus Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi. Anak wisuda bulan Ramadan, setelah itu anak langsung masuk ke pondok pesantren. Kuliahnya ekonomi. Iya. Terus lulus ekonomi. Masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu gimana itu? Itu pasti ada ini aja, Bib. Ada apa namanya? Ada prosesnya tuh. Iya, memang kok kayaknya 180 derajat. Iya. Jadi dulu kita kan memang semangat, Beb. Memang semangat untuk belajar umum ketika itu, Beb. Iya. Ana ingat Ana masuk kuliah itu setahun sebelum wafatnya Habib Anis. Setahun sebelum wafatnya Habib Anis. Ya, setahun sebelum wafatnya Habib Anis, Ana masuk kuliah. Nah, setelah itu, ketika Ana mau awal kuliah itu, Habib Anis ya memotivasi kita kuliah, dimotivasi, belajar. Ya, dalam artian, ya belajar, kamu belajar ekonomi. Nah, cuma setelah itu juga sering nasihatin belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ada yang nanya sama kita ini, Beb, apa sih wasiat Habib Anis kepada kita? Jadi Habib Anis kalau secara ilmiah itu sering nyuruh kita belajar bahasa Arab. Yaitu secara untuk urusan tarbiyah, beliau sering kali didik kita untuk cinta sama orang soleh. Tapi yang beliau tarbiyahkan betul untuk cinta sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Memang betul, ana rasakan betul, Beb. Akhirnya cinta sama orang soleh ini memang betul-betul jadi kunci keselamatan hidup, betul. Karena kalau kita cinta sama mereka kan otomatis ada rasa untuk niru. Ada rasa untuk niru. Walaupun mungkin yang kita tiru dengan yang meniru ini jauh, benar. Cuma kan kalau sudah ada niru, insya Allah sudah bisa dianggap sebagai pecinta. Ikut rombongan, betul, Beb. Nah, akhirnya setelah itu anak ketika Habib Anis jatuh bulan Rajab. Jatuh ya beliau. Jatuh setelah Khatmul Bukhari Masjid Riyadh. Itu beliau jatuh dan beliau sakit. Nah, sakit itu dari akhir Rajab itu kurang lebih selama 21 hari di rumah sakit. Alhamdulillah anak 21 hari nginep rumah sakit waktu itu. Oh, antum yang jaga. Karena ya banyak yang jaga, yang lain juga jaga, tapi anak bisa 21 malam ketika itu. Ya, terus lanjut apa ya? Lanjut. Jadi anak bisa 21 malam ketika itu di rumah sakit, sampai akhirnya ketika Habib Anis pulang dari rumah sakit, anak akhirnya masih ingat, Beb, bulan Ramadan itu giliran ketika itu menjaga Habib Anis. Ada yang siang, anak termasuk sering jaga beliau lah. Dia jaga itu kadang-kadang ada momen-momen yang karena kan komunikasi kan susah, Beb. Iya. Berarti secara zahir kan susah. Tapi ada momen-momen Ana bisa tanya dan beliau ada jawaban dengan isyarat tapi yang sore. Masuk ketika itu Ana nanya, Habib, Ana akan putus kuliah, Ana mau belajar agama. Atau Ana lanjutkan kuliah setelah itu Ana belajar agama. Dan itu Habib Anis memberikan jawaban, tapi jawaban dengan isyarat tapi jelas ya, Habib ya. Ana suruh kuliah, setelah itu baru belajar agama. Oh, jadi ada isyarat dari. Nah, ketika itu. Tapi kuliah lulus jadi, Beb? Lulus, alhamdulillah. Akuntansi, Beb. Luar biasa. Akuntansi ya. Ngitung laporan rugi laba. Dan setelah itu cash flow. Iya, itu bisa, Beb. Gitu. Cuma karena akhirnya jenuh juga, Beb, sebetulnya. Ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Iya, kalau ngitung duit ada duitnya kan lumayan, Beb, ya. Iya. Ini ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Iya. Hasil akhirnya 2 tahun setelah wafatnya Habib Anis, Habib Ahmad bin Alwi datang. Ahmad bin Alwi, ya. Kakaknya Habib Anis datang. Ketika itu, Ana dipanggil. Kata Habib Ahmad, Ana mau pulang. Kamu ikut pulang. Kamu ikut saya ke Hadramut. Nanti kamu saya cari ilmu agama. Senang Ana, Habib? Senang. Karena waktu itu Ana udah selangkah lagi, Ana udah tugas akhir, sidang, lulus sudah. Lulus. Ternyata Habib Ahmad seminggu setelah ngomong begitu sama Ana, Beb, langsung pulang, meninggal dunia. Oh. Jadi kan ke Jakarta sakit, satu meninggal dunia dan dibawa ke Solo. Dimakamkan di Solo. Ana sempat down ini mau belajar agama di mana. Sampai akhirnya kita masih ini momen-momen ini karena Ana anggap momen penting dalam kehidupan, Beb. Jadi Ana ingat betul.
Habib Ahmad itu meninggal kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu setelah haul Solo. Berarti kurang lebih akhir Jumadil Awal. Ana akhirnya lanjut sampai akhirnya sidang selesai. Dan ketika itu ana wisuda. Nah, sebelum ana wisuda, jadi wisuda kan Ramadan, sidangnya itu kan bulan Sya'ban. Nah, ketika bulan Sya'ban ini ana pergi ke Pasuruan, Beb. Oh, ke Pasuruan. Pasuruan. Ke tempat Habib Taufik, bukan? Tujuan awalnya sebetulnya bukan ke Habib Taufik. Tujuan awal bukan ke Habib Taufik. Jadi ana punya kenalan satu kiai. Nama kiainya juga jangan disebut karena mungkin beliaunya nggak berkenan kalau ana sebut namanya. Baik. Ana sempat mau mondok di sana. Kata Abah waktu itu, kamu apa betah? Kalau kamu mau mondok, ya mondok tempatnya Habib Taufik. Abah yang ngomong? Ya, Abah Ana yang mondok tempatnya Habib Taufik. Setelah itu Ana bilang, "Ndak mau mondok tempatnya Habib, mau mondok tempatnya Kiai aja." Oh. Biar nanti tempatnya Kiai kan nanti diajarinya khusus biar cepet pinter. Oh gitu maksudnya. Kata Pak, ya udah, dititipin buku kasih ke Habib Taufik. Udah. Ana akhirnya bawa buku itu, Beb. Setelah itu Ana ke tempatnya Kiai itu. Kiai dulu. Tempatnya Kiai dulu. Oh iya. Sampai sana Ana ngerasa mungkin Ana nggak cocok di sini. Oh. Baru semalam padahal. Akhirnya Ana lanjut. Kiainya juga tinggal di dekat Pasuruan juga, Beb. Oh iya. Ana melanjutkan perjalanan. Jadi Ana masih ke Solo. Dari Solo ke tempatnya Kiai naik bis. Sendirian tuh? Enggak, berdua sama teman Ana, Mustafa Al-Idrus. Dari Solo juga. Ana berdua sampai akhirnya ke tempat Kiai itu. Setelah Ana dari tempatnya Kiai itu, Ana gak cocok, Ana lanjut ke Pasuruan. Betul kan ada keluarga di Pasuruan. Ya. Adiknya Habib Anis tuh ada di Pasuruan, Beb. Adiknya Habib Anis? Adiknya Habib Anis. Tinggal di Pasuruan, perempuan. Suaminya Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Akhirnya Ana dari sana, Ana masih ada titipan buat Habib Taufik. Ingat dari dan Ana tetap nggak mau mondok di tempatnya Habib Taufik ketika itu. Masih belum ada niat untuk mondok? Belum. Untuk mondok tempatnya Habib Taufik enggak. Cuman mau nyampein kitab titipan. Tapi kalau ngasihin kitab, oke. Akhirnya karena malasnya Ana, Beb, dan Ana sudah niat, Ana nggak akan mondok tempatnya Habib Taufik, karena mau cari tempat pondok yang lainnya. Sampai akhirnya kitab itu Ana titipin ke saudara yang mau ketemu sama Habib Taufik. Belum sama Habib Taufik. Ana titipin ke beliau. Kurang lebih 2 hari sebelum Ana pulang, tiba-tiba Ana mikir, Abah nyuruh Ana ketemu. Masa Ana nggak ketemu? Nanti apa kata Abah ditanya? Ana nyata Pak, Ana mau ketemu. Saya tuh Ana akan ngomong sama Abah, Bah Ana nggak cocok. Oh gitu. Jadi sudah mikir mau ketemu dan mikir mau nolak. Iya. Akhirnya Ana ketemu sama Habib Taufik. Bawa buku tapi. Baik. Bawa buku. Enggak, buku udah nanti bukunya. Oh gitu ada. Jadi karena Ana ketika terima buku itu Ana mikir buku sampai, Ana nggak harus ketemu. 2 hari, Beb. Nih Ana 2 hari sebelum Ana pulang. Ana ketika itu Ana di Jawa Timur 10 hari. Jawa Timur itu 10 hari. Itu Ana ketika itu di tempatnya, jadi sepupunya apa? Namanya Habib Muhammad Al-Muhdhar, ada Habib Umar Al-Muhdhar di sana. Nah, ketika itu akhirnya ya udah dah ketemu sama Habib Taufik dah. Kurang 2 hari. Ketemu sama Habib Taufik, akhirnya ketemu sama Habib Taufik, kita ketemu duduk. Nah, setelah itu Habib Taufik ngasih nasihat. Nah, nasihat-nasihat yang disampaikan sama Habib Taufik itu sebagai nasihat yang pernah Ana dengar dari Habib Anis dan dari Ana punya Abah. Akhirnya Ana merasakan, Ana cocok ini. Setelah itu Ana bilang, Beb, namanya satu saat, Ana insya Allah mau belajar. Iya, Ana tunggu ya, nanti habis Lebaran datang ke sini. Karena kan Sya'ban pondok pulang-pulangan. Oke, itu ketemu nggak salah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi Ana mau pulang. Kamis malam Jumat ketemu lagi sama Habib Taufik di satu acara. Nah, sampai sekarang fotonya masih ada itu di pertemuan itu. Jadi itu ketemu tahun 2008. Enggak, ada di majelis, Ana di depan, Habib Taufik yang di ada di samping kita waktu itu. Habib Taufik yang ceramah. Kita cuma duduk aja di depan. Itu nggak salah tuh masih ada buat di komputer itu tahun 2008 di majelis itu. Nah, setelah itu Habib Taufik terus manggil lagi. Betul ya, saya tunggu. Kalau memang kamu perlu guru, saya kirimkan guru ke Solo buat ngajarin kamu selama Ramadan. Habib Taufik begitu. Nadrah berarti udah nadrah itu. Akhirnya Ana bilang enggak usah repot-repot. Akhirnya Ana pulang ke Solo, mantap dah, nanti
habis lebaran ana mau berangkat. Nggak ada yang percaya Beb waktu itu Beb ana mau mondok. Karena kan ketika itu belum ada anak yang di Solo terus kuliah mondok. Saat itu belum ada. Kalau ke Hadramut itu mungkin atau daurah itu kan mungkin ada ziarah. Ya, tidak ada yang percaya waktu itu. Bahkan ketika itu anak akhirnya akhirnya berangkat ke pondok sendiri Beb, tidak sama orang tua. Sendiri, tidak sama orang tua. Anak berangkat sendiri, satu anak datang dan akhirnya anak masuk di pondok pesantren. Jadi apa tadi yang membuat antum tertarik? Nasihat-nasihat aja. Jadi gini, nasihatnya Habib Taufik itu persis seperti nasihat yang pernah disampaikan sama Habib Anis. Apa Habib kira-kira? Di antaranya yang disampaikan Habib Taufik itu bilang begini, orang lain untuk belajar agama sampai menjadi seorang ulama itu hukumnya sunnah. Tapi kalau antum wajib. Habib Anis pernah ngomong gitu juga karena wajib karena datukmu dulu orang yang alim. Dia belajar ilmu agama. Nah, kalau kamu belajar ilmu agama sampai kamu itu nyenengin datukmu, berarti wajib dong nyenengin orang tua kan wajib itu. Wajib itu. Belum wajib, bukan wajib syar'an ya, tentunya wajib dalam istilahnya ya, haruslah ini kamu harus belajar ilmu agama. Jadi karena nasihat itu dan beberapa nasihat yang lainnya, tapi yang paling anak ingat itu akhirnya udahlah anak mantap. Nah, tahun 2008 anak masuk pondok Beb. Oh di Satofi. Pondok. Anak masuk pondok ketika itu ada jenjangnya gini Beb. Ibtidak awal, ibtidak tsani, i'dad awal, i'dad tsani, itu takhusus. Antum masuknya? Nah ketika itu katanya Habib Taufik, kamu ngulangi dari awal. Bang Ustadz, anak tidak mau belajar ilmu fikih, anak cuma mau belajar nahwu aja. Habib Taufik, gini aja, nahwunya inti, fikihnya cuma selingan. Oh gitu ya, ya Ustadz, anak di pondok ini sampai di kitab apa? Habib Taufik, ini kan 1, 2, 3, 4 tahun kan Beb? Kalau kamu berhasil menghatamkan kitab tahun yang keempat, berarti sudah cukup kamu di pondok. Selanjutnya kamu mau kemana terserah. Oke Ustaz, kalau Anda menghatamkan kitab tahun keempat, berarti setara dengan kalau semester 8 ya. Kalau antum bisa menghatamkan kitab di semester 8, berarti boleh keluar. Tidak usah takhusus, tidak apa-apa. Mau ke Hadramut silahkan. Oke gitu ya Ustaz ya. Iya. Kira-kira Ustaz, Anda kasih guru privat, Beb. Anda pakai guru privat, itu untuk sampai ke kitab semester 8 ini perlu waktu berapa lama? Ya 2 tahun. 2 tahun, Ustaz? Iya. Ya udah. Udah, Anda jalani, Ustaz. Nah, subhanallah, Beb, alhamdulillah. Anda dari kitab tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau semester ke-6, itu Anda hatamkan dalam 5 bulan. Nah, tahun dalam 5 bulan. Jadi tahadusan benikmah ya Beb ya. Alhamdulillah waktu itu dikasih himah, kasih semangat. Jadi karena pernah ngerasain tahun-tahun itu betul-betul ya hidupnya cuma belajar terus. Itu 5 bulan. Berarti ketika itu Anda lagi Habib Taufik, Anda masih punya waktu di sini kurang lebih Ustaz Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Anda masih punya waktu 4 bulan. Kalau 4 bulan ini kitab tahun keempat berhasil Anda hatamkan, berarti sudah selesai di sini. Nah itu topik. Tidak apa-apa, selesai. Udah. Akhirnya Anda belajar serius Beb. Nah, kitab tahun keempat memang susah-susah Beb. Anda hatamkan dalam jangka waktu 4 bulan itu. Nah sebulan sebelum Anda hatam, itu Anda sering diajak pergi sama Taufik, diajak pergi pengajian. Itu Taufik bilang, lebih bagus kamu masuk ke kelas takhusus dulu. Jadi jangan langsung ke Hadramut. Kalau kamu lulus dari kitab i'dad tsani, jadi kamu sudah hatam umdah, Beb. Sudah hatam umdah. Takhusus baca minhaj. Kamu udah hatam umdah, kamu jadi guru ngajar safinah bisa. Jadi ustadz buat di kampung-kampung bisa. Tapi untuk selevel mufti harus takhusus dulu. Dirayu-rayu, Beb. Dirayu-rayu akhirnya udahlah. Anak siaplah, anak ikut kelas takhusus.
Oke, itu jangka waktu belajar kurang 1 bulan, Beb. Kalau kamu mau masuk kelas takhusus, kamu harus hafal Zubat 500 bait. Iya, 500 bait, betul. Walhasil akhirnya, loh, kok ini kalau zaman now ya di prank ini berarti ini. Udah dirayu, kita kira gampang, ternyata ada ujiannya juga. Tapi kita udah bilang, ya ada Pak, siap. Akhirnya, Ana masih gitu, Beb. Akhir Rajab, Ana sakit, Beb. Akhir Rajab Ana sakit. Dan Ana sebetulnya akhir Rajab itu Ana bilang, saat Ana sudah hatam, Ana mau ujian terus Ana mau pulang. Karena nggak usah nunggu pertengahan Sya'ban. Ustaz, jangan nunggu pertengahan Sya'ban aja, nanti tak kasih kegiatan yang lain. Kan takutnya kalau libur kelamaan malas nanti, Beb. Betul. Akhirnya Beb, akhir Rajab Ana sakit, Beb. Ajib. Ana sakit muntaber waktu itu. Lagi muntaber, lemes Ana. Beb Taufik terus jenguk. Pas jenguk itu lihat Ana sakit, Ana izin. Saat Ana kalau sembuh pulang ya. Iya, enggak apa-apa, ente boleh pulang. Iya. Pulang lah, Beb, kita. Selesai sembuh, pulang akhir Rajab. Jadi Sya'ban, Ramadan, Ana di Solo. Pertengahan Syawal, Beb Taufik waktu itu sempat mikir, ini balik apa enggak ini? Iya, balik apa? Karena kan dulu enggak zamannya HP, Beb. Jadi komunikasi ini kan susah. Dan itu kan ya HP itu ada, tapi kan enggak banyak orang punya di tahun itu. Betul. Akhirnya saya tuh karena kurang berapa ya waktu itu di anak telepon, saya tuh akhirnya kembali dan itu terus mondok, Beb. Mondok di situ jadi. Mondok di situ, Sampai berapa lama, Beb? Sampai tahun 2012. 2012 bulan Sya'ban Ana pulang, Beb. Sya'ban Ana pulang, Ramadan, Syawal Ana zuhad. Luar biasa. Jadi Ana belum sempat belajar di Hadramut, Beb. Baru ziarah pernah. Ziarah udah kesana. Tahun berapa ziarah? 1 kali. Tahun 2018. Sama Habib Taufik juga. Oh, sama Habib Taufik juga. Tapi kan Habib Taufik itu kan suka ada mursal ya ke mana? Ke pondok-pondok dalam gitu. Ya, ada. Antum enggak di itu waktu itu? Enggak. Oh, enggak. Jadi habis di situ langsung langsung Ana disuruh mulai dakwah di Solo. Di Solo ya? Ya, ya berbicara tentang Solo, Bib, Masjid Ar-Riyad tuh gimana sih awal pertama kali itu dengan Habib Anis? Itu kapan sih, Bib? Jadi Masjid Ar-Riyad itu, Beb, itu dibangun sama Habib Alwi. Habib Alwi ayahnya Habib Anis. Itu yang bangun Masjid Riyad. Jadi Masjid Riyad ketika itu Habib Alwi itu kan hijrah ke Jawa. Itu kan setelah Habib Ali meninggal. Habib Ali meninggal, itu hijrah ke Jawa. Sempat ke Garut, juga ke beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta. Setelah itu kemudian pilihannya ada di Solo. Tentunya orang kita aja pindah tempat istikharah, apalagi beliau itu istikharahnya ketika itu mengarahkan beliau untuk ke Solo. Akhirnya di Solo, kemudian setelah itu tinggal di sana. Dan saya itu ibunya Habib Anis yang di Garut kan meninggal. Ya Habib Anis dari Garut. Habib Anis lahir di Garut, Beb. Oh, Habib Anis itu lahir di Garut. Ya lahir di Garut. Orang Sunda Habib Anis ya. Beberapa waktu yang lalu sempat mengunjungi ke sana, tempat lahirnya Habib Anis. Makam ibunya Habib Anis itu ada di Garut. Lama nggak? Apa kayak usia 6 tahun. Oh, usia 6 tahun. Ke Solo. Usia 6 tahun ke Solo. Usia 6 tahun ke Solo dan sampai di Solo kemudian tinggal sama abahnya Habib Alwi. Jadi Habib Anis itu, Beb, punya guru Habib Ahmad atau Habib Ali Al-Attas. Itu fotonya ada di Masjid Riyad di belakang gitu. Habib Ahmad Al-Attas. Gurunya Habib Anis itu Mastur. Ya, kalau kita lihat Habib Anis ini kan masyhur. Tapi kan orang enggak pernah tahu siapa gurunya. Iya. Gurunya Habib Anis itu Al-Attas, cucunya Habib Abu Bakar Al-Attas, gurunya Habib Ali. Ajib. Jadi sama jadinya ya. Jadi sama. Kayak apa namanya? Gurunya Habib Anis ini Beb Mastur. Jadi saking masturnya, makamnya tuh nggak ada, Beb. Sampai sekarang nggak tahu. Kenapa? Karena meninggalnya di laut. Oh, meninggalnya di laut. Meninggalnya di laut. Dulu tinggal di dekat Gurawan itu. Jadi Habib Anis dulu belajar di sana. Habib Anis kalau hatam kitab disembelihkan ayam. Ajib. Karena itu gurunya Habib Anis orang Beb, secara finansial bukan orang kaya, orang pas-pasan. Jadi kalau muridnya itu hatam, sembelihkan ayam ketika itu. Jadi gurunya yang sembelihkan ayam? Iya, gurunya yang sembelihkan ayam karena biar muridnya semangat belajar, Beb. Iya. Habib ketika itu masih muda. Langsung gitu. Jadi guru yang harus keluarin. Iya, jadi ini anak-anak ini punya dalil sekarang ini. Dalil, Beb.
Ini jadi Habib kalau setiap baca beres selesai nih Beb, paling kagak harus potongin ayam gitu. Jadi hatam kitab Beb, dipotongin ayam. Potongin ayam sampai akhirnya Habib Alwi itu berulang kali diundang oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik untuk ke sana. Bahasanya ada titipan yang perlu diambil. Bahasanya. Ini bahasa wali. Nah, yang paham-paham, yang enggak paham, enggak usah kita pahamkan. Nah, biarin aja, enggak paham, enggak apa-apa ya. Yang paham, paham. Yang enggak paham, ya enggak apa-apa gitu aja ya. Kalau sholat enggak paham, baru kita pahamin, Beb, karena penting ya. Terus ada titipan yang harus? Ada titipan yang harus diambil. Jadi Habib Alwi berulang kali mau ke sana, banyak yang nasihat jangan sekarang gitu. Sampai akhirnya mungkin sudah tiba waktunya diambil berangkat ke Gresik, mampir ke Jombang, ketemu sama Habib Husain bin Muhammad Haddad. Setelah itu ke Surabaya sampai akhirnya ke Gresik. Setelah datang ke Gresik luar biasa waktu itu Beb. Sambutan, orang senang, luar biasa waktu itu, luar biasa. Setelah itu Abu Bakar mengatakan sudah lega lah, Alwi udah datang dan lain sebagainya. Itu pulang sempat mampir ke Pasuruan, Bangil, Malang dan juga daerah-daerah Jawa Timur yang lainnya, pulang ke Solo. Nah, setelah dari Gresik itu Habib Alwi jatuh sakit. Habib Alwi yang jatuh sakit. Sering sakit. Habib Abu Bakarnya? Bakar sehat. Habib Alwinya? Habib Alwi sering sakit. Sampai akhirnya setahun atau kurang lebih setahun setelah dari Gresik, Habib Alwi itu diundang nikah ada di Palembang dari keluarga umiknya. Sekarang keluarganya ada di Jakarta. Ini keluarganya ini Habib Umar bin Muhammad Mulakhilah Kemang. Saudaranya Habib Umar. Habib Umar. Nikah ada di Palembang. Akhirnya Habib Alwi sudah niat berangkat Habib Alwi ke sana, disambut luar biasa, Beb. Palembang. Meninggal di Palembang. Habib Alwi meninggal di Palembang. Ya Allah. Meninggal di Palembang. Saya itu coba wasiat untuk dimakamkan di samping Masjid Riyad, Beb. Masjid Riyad udah dibangun itu. Bahkan kita itu Habib Alwi sudah membuat hall, Beb. Udah pertama kali hall Habib Alwi yang buat? Iya, Habib Alwi yang buat. Hall tuh dulu sedikit, Beb. Mungkin kayak kita nih ada 10-15 orang kurang lebih kan yang ada di sini kan? Yang lihat nih. Kemudian nggak banyak, Beb. Nggak banyak yang ngatur hal tuh, nggak banyak ketika itu ya. Nggak banyak. Tapi yang ceramah Masya Allah, Beb. Iya, yang datang semuanya Abah, Beb. Habib Ali Kuitang. Habib Salim bin Jindan. Jadi makanya sampai sekarang keturunannya pasti itu wajib. Iya. Jadi kalau diukur, Beb, yang datang dulu sedikit, tapi yang kalibernya setara dengan mungkin ratusan ribu orang itu, Beb. Iya, Beb. Iya. Tapi sekarang yang datang, Masya Allah banyak sekarang. Kemarin katanya udah mau ditutup, nggak taunya luar biasa. Itu yang luar biasa itu tarikannya. Ditutup di Elan. Tapi semuanya pada datang, habis Habib cinta. Habib Ana Hasan sudah menunggu tuh baca tuh Allah. Oh iya, marhaba. Tapi dia minum air jam-jam dulu, Be. Siap. Ada ini juga ya? Ada apa namanya? Kori taruh sini nanti khusus buat Habib anak kasih kori. Nanti anak udah hai bahasa, anak nggak bisa ngomong sudah. Iya, jenderal kita. Jenderal kita satu itu. Masya Allah. Kita doain panjang umur. Amin. Ini kita kasih antum. Cuman ini ada pertanyaan satu aja, 5 menit Habib Hasan, 5 menit. Assalamualaikum ya Habibana. Afwan, anak bertanya buat Habib Muhammad. Suara Habib Muhammad itu sahdu, halus dan merdu sekali kalau berdakwah, masuk ke hati. Gimana sih, Bib? Kok bisa begitu? Tuh. Kenapa tuh, Bib? Habib, Ana ini dakwah di kalangan masyarakat Solo. Masyarakat Solo tuh halus. Makanya Ana kalau dakwah di Solo, Ana pakai bahasa Jawa, Beb. Oh, Jawa. Bahasa Jawa. Sedenipun ingkang rawuh. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula jumeneng wonten mriki. Ya bahasanya begitu, Beb. Antum dakwah juga ada YouTube kan ya kalau nggak salah ya? Iya. Channel itu antum apa? Channel YouTube Ustadz Muhammad Al-Habsyi.
Tolong pemirsa semuanya, nih dari sekarang nih pas antum melihat nih, antum langsung semuanya subscribe channel YouTube Al Habib Muhammad bin Husin Al Habsyi di channel YouTube Ustadz Muhammad Al Habsyi. Ustadz Muhammad Al Habsyi. Nanti di deskripsi tolong diinin editor kasih linknya langsung. Insya Allah semua dakwah-dakwah yang lembut tadi kita bisa dengarkan. Instagramnya apa? Instagramnya Muhabsyi 110. Muhabsyi 110 biasa. MUHHABSYI 110. Nanti kita kasih juga Instagramnya di deskripsi ini. Jadi begitu ya, karena memang orang Jawa. Karena memang yang anda hadapin orang Jawa, kadang-kadang ada orang tua. Kadang kita ngadepin orang yang belum pernah sholat, Beb. Belum sholat. Jadi memang dakwahnya kan harus lembut, Beb. Buat akhirnya ke bawah, akhirnya kita ceramah dengan keras itu. Tapi suara antum tuh mengingatkan anak ke Habib Anis, Jedukung. Percis nggak ada lembutnya, ngomong sedikit tapi ngomong sedikit tapi karena Anda juga ada beberapa bulan di Anda pernah di Solo ya, beberapa bulan ya. Di Solo dan juga ikut Roha juga sama Habib Anis. Insya Allah. Luar biasa. Habib, jazakallah khair. Ini anak tahu nih yang pot-potan Habib Abdurrahman juga di WhatsApp itu sama Habib Hasan. Tapi alhamdulillah jazakallah khair. Walaupun duduk sebentar, ngobrol sebentar, kita tahu itu ternyata perjalanan dakwahnya Habib Muhammad Al Habsyi. Dari sebenarnya beliau ini S1 ya, SE ya. Berarti ya beliau ya? Ya, alhamdulillah. Terus mondok sama Ustaz Taufik. Beb. Apa tuh? D3 jadi ahli Madya, AMD. Luar biasa. Kita doain mudah-mudahan berkah semuanya. Terima kasih banyak, Beb. Bacain Fatihah sebelum ditutup. Mudah-mudahan ini Habab Podcast terus memberikan manfaat. Bagaimana pandangan antum tentang Habab sih? Habab Podcast luar biasa. Masya Allah. Anak kadang-kadang ngikutin juga, Beb. Alhamdulillah. Ada program juga apa? Takabib. Ya. Jadi takabur sekarang. Ada takabur. Iya. Terima kasih banyak. Ngikutin juga. Masya Allah, Beb. Luar biasa, mencerahkan, ngasih manfaat buat banyak orang, Beb. Terima kasih banyak. Dan insya Allah selalu berkah, selalu berkembang, dan insya Allah mewarnai dunia keislaman. Amin. Bukan cuma yang ada di Indonesia, tapi juga internasional. Harapannya begitu, insya Allah. Terima kasih banyak. Al-Fatihah bil khusus. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salihal ahwal. Allah ij'alna minal mutahabina fillah, mutaakhina fillah, متزاورنا في الله وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وطلاباتنا فتوح العارفين بفكنا ويكون في الدين وعلمنا يوم التأويل أن الله يبارك لنا في أولادنا ويحفظهم ويرزقنا برهم ولمن أصطفنا صالحون ولمن صاحب الولاية ولمن أولي جاكرتا وأولي بوغور وإندونيسيا كله بمثل هذه الدعوات والمناسبات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Ini saya ada hadiah buat Habib Muhammad. Beb, tolong terima ini. Terima kasih banyak, Beb. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ukurannya bisa lihat di bawah nanti. Pasnya SHPL semuanya. Jazakallah Habib, jazakallah khair. Terima kasih sudah datang ke Habab Podcast. Terima kasih banyak, Beb. Jazakallah khair. Terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan di channel Habib Abdullah bin Ja'far Segaf di Habab Podcast. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dan Habib Muhammad Al Habsyi mengucapkan jazakallah khair. Mudah-mudahan diberkahi dunia dan akhirat. Ketemu kita walaupun di YouTube, insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.